Selamat pagi teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan presentasi pada pagi hari ini, yaitu tentang pemodelan proses bisnis. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Yana Pranata, saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2221900009. Perkenalkan, nama saya Elsa Wulandari. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 222190003. Nama saya Ayinop Andi A. Albert dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 222190008. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan studi kasus yang kelompok kami ambil, kita harus tahu apa itu bisnis proses, apa itu BPMN, dan apa itu bisnis proses re-engineering. Nah, bisnis proses adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Atau juga bisnis proses dapat menghasilkan suatu keluaran, produk, atau output atau juga layanan demi meraih tujuan tertentu dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran strategis dari suatu organisasi. Dan yang kedua itu BPMN. BPMN adalah standar untuk pemodelan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam proses bisnis diagram. Kelompok kami menggunakan diagram proses bisnis dengan BPMN. Selanjutnya, yang ketiga, bisnis proses re-engineering. Proses bisnis re-engineering adalah proses yang dilakukan dengan mengubah proses yang ada dengan proses yang lebih baik serta menguntungkan. Tujuan dari proses re-engineering juga untuk merekayasa ulang proses bisnis yang sudah ada untuk meningkatkan produktivitas suatu proses bisnis tersebut. Selanjutnya, yaitu studi kasus proses bisnis kelompok kami ambil, yaitu proses bisnis sablon kaos pada toko XYZ. Nah, di sini adalah gambaran proses bisnis sablon kaos sebelum re-engineering. Yang pertama, calon pelanggan datang ke toko sablon, kemudian pelanggan menunjukkan desain atau gambar, warna kaos, size, lalu melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, pelanggan melakukan pembayaran. Setelah selesai melakukan pembayaran, pihak toko menyablon kaos sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya, setelah selesai, pelanggan menerima hasil sablon. Untuk materi selanjutnya atau diagram BPMN-nya akan dijelaskan oleh teman saya Elsa Wulandari. Baik, saya akan menjelaskan diagram BPMN sebelum re-engineering. Jadi pertama-tama konsumen akan datang ke toko, lalu konsumen akan memilih desain, warna, dan ukuran yang diinginkan. Setelah itu bagian pemasaran akan mengecek ketersediaan kaos di gudang. Jika kaos tidak tersedia, maka pemasok akan menyediakan kaos polos dan proses selesai. Jika kaos tersedia, maka bagian pemasaran akan mencatat pesanan sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen. Lalu, bagian pemasaran akan memberikan data pesanan ke bagian keuangan. Bagian keuangan akan menghitung total pembayaran yang harus dibayar oleh konsumen. Setelah itu mereka akan memberikan nota pembayaran ke konsumen. Lalu konsumen akan menerima nota pembayaran dan harus melakukan pembayaran. Setelah itu bagian keuangan akan melakukan konfirmasi pembayaran.
Konfirmasi pembayaran membutuhkan beberapa waktu. Setelah itu, bagian produksi akan membuat desain yang diinginkan oleh konsumen. Lalu mereka akan menyablon kaos sesuai dengan desain yang telah ditentukan oleh konsumen. Dan akan diuji kelayakan apakah hasil sablon tersebut layak untuk diberikan kepada konsumen. Jika tidak layak, maka bagian produksi akan melakukan penyablonan kaos ulang. Setelah itu mereka akan melakukan pengecekan hasil sablon kembali. Lalu setelah itu, jika sudah dianggap layak, maka hasil sablon akan diberikan kepada konsumen dan konsumen akan menerima hasil sablon. Setelah itu proses selesai. Bisnis proses setelah reengineering. Jadi bisnis proses setelah reengineering ini yaitu merubah bisnis proses yang ada dengan bisnis proses yang baru dengan diharapkan agar bisnis proses ini dapat memberikan keuntungan bagi toko XYZ. Yaitu pertama-tama customer akan masuk ke website sablon kaos. Lalu customer harus mengirim gambar atau desain, warna kaos, size, dan alamat pengiriman atau alamat dari customer tersebut. Setelah itu, customer wajib melakukan klik order now pada website tersebut dan setelah itu customer harus melakukan pembayaran dengan transfer. Kenapa dengan transfer? Karena pada toko ini hanya menyediakan pembayaran dengan transfer saja. Belum ada pembayaran dengan COD. Setelah pembayaran, maka kaos akan disablon sesuai dengan desain atau gambar yang telah dikirimkan tadi. Jika proses penyablonan telah selesai, maka kaos yang disablon akan dikirim ke alamat pengiriman. Setelah barang dikirim, maka barang akan diterima oleh customer atau konsumen yang memesan tadi. Baik, selanjutnya kita akan melihat diagram BPNN toko sablon baju setelah dilakukannya proses reengineering. Pertama, customer akan masuk ke website toko, kemudian melihat informasi toko, dan memilih desain, ukuran, warna, dan alamat penerima. Lanjut ke sistem akan menghitung total yang harus dibayarkan oleh customer, dan mengirimkan rincian pembayaran ke customer. Customer akan menerima rincian pesanan dan melakukan pemesanan atau order. Kemudian customer akan melakukan pembayaran via transfer bank atau ATM. Lanjut ke sistem akan mengkonfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh customer. Setelah pembayaran dikonfirmasi oleh sistem, kemudian toko akan membuat desain yang diinginkan oleh customer. Selanjutnya toko akan menyablon kaos sesuai dengan pesanan customer. Setelah kaos selesai disablon, toko akan melakukan pengecekan. Jika tidak sesuai dengan pesanan customer, maka kaos akan disablon ulang atau dibuat ulang. Jika kaos sudah sesuai dengan pesanan customer, kaos akan diserahkan ke ekspedisi atau kurir. Kaos yang sudah disablon selanjutnya akan dikirim ke customer dan memerlukan waktu 2-3 hari. Selanjutnya customer akan menerima kaos dan memberikan rating pada toko. Selanjutnya, keuntungan adanya proses reengineering. Yang pertama, toko kita dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, dapat memproses permintaan konsumen jauh lebih cepat. Ketiga, mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan bagi toko dan atau perusahaan. Yang keempat, proses pembayaran jauh lebih mudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Dan juga jika ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan saran ataupun pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih.